Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Senin 28 Juni 2021 bersama saya Iriatun Trikurini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu dan bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita hari ini dari kitab Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan renungan ini pun saya beri judul yang sama dengan nas Alkitabnya, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ayat nas kita hari ini berbunyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Adalah sebuah nas Alkitab yang sudah sangat familiar bagi kita, orang percaya, anak-anak Tuhan. Mungkin juga banyak di antara kita yang menjadikan nas ini sebagai nas favorit dan pasti kita selalu mengamininya. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah kita dengan sungguh-sungguh mempercayai dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita? Jujur saja, saya mengakui bahwa saya belum sepenuhnya selalu dapat mempraktikkannya. Bagaimana mungkin kita bergembira, terutama saat ini, di mana banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang terpapar COVID-19 bahkan tidak tertolong dan meninggalkan kita berpulang ke rumah Bapa? Bagaimana mungkin kita bisa bergembira menyaksikan dan mengalami sendiri dampak pandemi COVID-19 bagi kesehatan, perekonomian, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya dalam kehidupan kita? Hari-hari ini pun kita dihantui oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan perasaan-perasaan lain karena kasus terkonfirmasi positif COVID semakin meningkat tajam. Bagaimana mungkin kita bisa bergembira? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang sedang kita pelajari dan renungkan saat ini mendidik, mengajar, dan menasihati kita bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang bersukacita adalah obat yang mujarab. Hati yang gembira adalah obat yang terbaik. Hati yang gembira menjadikan hidup kita sehat, sukacita, dan damai sejahtera. Hal demikian dinyatakan oleh Salomo kepada orang-orang Israel hampir 3.000 tahun yang lalu. Dan ternyata pernyataan itu masih sangat kontekstual dan aktual bagi kita yang hidup pada masa kini. Luar biasa. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan, bergembiralah, bersukacitalah. Janganlah memendam kekecewaan, janganlah bersedih hati, janganlah
simpan kesedihan dalam hati. Jangan biarkan jiwa kita tertekan. Janganlah kita mudah marah. Kendalikanlah emosi kita. Buanglah jauh-jauh segala akar pahit dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam kitab Amsal 15 ayat 13 juga mengatakan kepada kita, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Di sini, melalui ayat firman Tuhan ini, penulis kitab Amsal mengingatkan kepada kita bahwa hati yang gembira membuat wajah kita berseri-seri. Hati yang senang dan bersuka cita membuat wajah kita bercahaya. Hati yang gembira membuat wajah kita memancarkan kedamaian dan kebahagiaan. Namun sebaliknya, kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang sedih membuat wajah kita muram. Hati yang kecewa membuat wajah kita cemberut. Karenanya, tinggalkanlah, buanglah kesedihan dan kekecewaan dari hati kita. Lalu bangunlah hati yang riang gembira. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4 menegaskan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ingatlah, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegambangan, ketidakpuasan, merasa bersalah, penyesalan, dan ketidakpercayaan akan merongrong hati kita. Semua itu cenderung menghancurkan energi kehidupan kita. Semuanya itu akan mengundang datangnya berbagai sakit penyakit yang mengancam diri kita dan menurunkan imunitas tubuh kita. Tetapi hati yang gembira, yang sukacita dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Salomo, penulis kitab Amsal, sudah memberi kita didikan, ajaran, dan nasihat tentang pentingnya hati yang gembira. Sekali lagi saya mau katakan, Salomo menyatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang senang, sukacita, dan bahagia sangat mujarab dalam mengurangi, menghilangkan, atau bahkan menyembuhkan berbagai penyakit. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita percaya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur? Dan sudah kita praktikkan dalam hidup keseharian kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami agar kami senantiasa memiliki hati yang gembira dan bersukacita dalam menghadapi kehidupan yang tidak mudah untuk kami jalani pada saat ini, di mana pandemi COVID-19 belum berakhir. Berilah kami kemampuan untuk membuang segala kepedihan, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, dan segala akar pahit yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengakhiri sapaan dan renungan pagi ini dengan bersama-sama menyanyi, hati yang gembira adalah obat. Kiranya syair lagu dari firman Tuhan ini memotivasi kita untuk terus bergembira dalam menjalani kehidupan kita hari ini dan hari-hari mendatang. Tuhan Yesus memberkati.